welcome back to my channel. Oke, lanjut ke part 2. Aku bacain lagi tentang inspirasi nikah tanpa pacaran. Ya, ini. Nah, ini loh kisah-kisah inspiratif nikah tanpa pacaran. Oke, ini dari Ustadz Yusuf Mansur. Dai muda, pemimpin pondok pesantren Darul Quran ini menikah di usia muda tanpa pacaran. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini menikah pada usia 23 tahun. Perempuan yang dinikahinya itu anak yatim yang dibiayai sekolahnya yang bernama Maimunah. Baru tahu. Aku lupa lagi soalnya. Yusuf Mansur menikahi Maimunah pada tahun 99. Ya waktu itu Pak Ustadznya itu ya belum jadi siapa-siapa gitu, masih jadi orang biasa aja, nggak yang kayak sekarang terkenal banget, usahanya banyak banget gitu kan. Nah, setelah menikah, Ustadz Yusuf Mansur ini kerja jadi tukang potong ayam di pasar untuk menyalurkannya ke rumah-rumah makan. Sehari ia dibayar Rp20.000, mungkin ya kurang lebih waktu tahun 99 atau 2000-an berarti ya. Sehari dibayar Rp2.000. Bisa dibayangin dong, uang Rp2.000 itu cukup untuk apa gitu kan. Nih, terus menurut kebutuhan rumah tangga kayaknya ya ngepres banget 20.000 waktu itu gitu. Tapi dia sama istrinya tuh selalu bersyukur gitu. Awal berumah tangga, kehidupan Ustadz Yusuf Mansur dan Maimunah itu prihatin banget. Tapi mereka tuh saling menguatkan dan tetap bersyukur. Terlebih pada November 2001 saat mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Wirda Salamah Ulia. Ini kalian tahu banget kan, Wirda tuh cantik banget, manis anaknya. Terus aku kayak pernah nonton dia itu diwawancara di acara apa gitu, bahwa Wirda ini sempat dimimpikan ketemu sama Rasulullah. Itu sumpah ya, keren banget, bagi aku keren banget itu. Nah, proses persalinan Wirda ini maksudnya itu pas kelahiran Wirda ini dia sangat prihatin untuk Ustadz Yusuf Mansur dan Maimunah istrinya gitu. Kenapa? Karena sampai masa mau melahirkan tiba itu dia belum punya uang sedikit pun. Namun ia dan istri nggak bingung, mereka pasrahkan semuanya kepada Allah. Mereka yakin Allah tuh pasti nolong gitu. Nah, tiba di masa persalinan, Maimunah itu dibawa ke seorang bidan yang gak jauh dari rumahnya. Alhamdulillah, persalinan itu berjalan lancar. Maimunah melahirkan secara normal, ibu dan anaknya pun sehat. Namun giliran Ustadz Yusuf Mansur yang bingung. Ia nggak tahu uang dari mana untuk bayar biaya persalinan. Ia kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Usai sholat, ia tergerak untuk silaturahmi ke rumah bibinya. Ia ngobrol santai sama bibinya. Nah, gimana kabar istrimu? Katanya, alhamdulillah baik cing gitu. Soalnya kan dia orang Betawi tuh. Nih, ada sedikit uang untuk biaya persalinan istri kamu, mudah-mudahan cukup, ujar bibinya sambil menyodorkan selembar amplop. Usai ngobrol beberapa hal, Ustadz Yusuf Mansur berpamitan. Sepanjang perjalanan pulang, ia nggak berani buka amplop. Ia salawatin terus tuh amplop ya sepanjang jalan. Ia berdoa kepada Allah agar uang dalam amplop itu cukup untuk biaya persalinan. Berapa biayanya Bu Bidan? Pas dia udah nyampe bidan tuh ya, dia nanya. Semuanya 500.000, kata Bu Bidan. Oh bener, zaman dulu 400.000 ini lahiran ya. Ini Bu Bidan, mudah-mudahan cukup. Ustadz Yusuf Mansur sampai menyerahkan amplop yang belum dia buka, padahal belum dibuka gitu. Bu Bidan buka amplop itu dan menghitung uang di dalam amplop. Uangnya pas ya Pak, 500.000. Subhanallah, kata Ustadz Yusuf Mansur. Mereka tuh takjub dengan pertolongan Allah yang turun melalui bibinya. Ia tidak menghitung uang di amplop itu karena khawatir kurang. Namun nyatanya pas. Hari demi hari terus dilalui oleh Ustadz Yusuf Mansur dan istrinya dengan kesungguhan memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bersamaan dengan itu, dia dan istri merintis pendirian pondok pesantren Darul Quran untuk para penghafal Al-Quran. Ponpesnya itu nggak lebih dari sepetak rumah yang disewa. Allah pasti nggak menyanyiakan usaha hambanya. Perlahan-lahan karir Ustadz Yusuf Mansur sebagai dai terus menanjak. Bahkan ia berdakwah di televisi, namanya makin terkenal. Gak salah Harian Umum Republikan memberikan penghargaan padanya sebagai tokoh perubahan 2007. Kini Ustadz Yusuf Mansur dikenal sebagai dai nasional dan internasional. Dan gak cuma itu, dia juga menurut aku pengusaha yang sukses ya Pak ya.
Santrinya kini berjumlah ribuan yang berasal dari seluruh penjuru kota di Indonesia. Dan aku sendiri tuh pernah mendengar ceramahnya beliau live waktu itu. Aku zaman kuliah di Unjani, dia didatangkan, itu acara keagamaan kita ya kalau nggak salah. Dia didatangkan, dia sempat marah-marah karena waktunya ceramah dia kayak udah mau di stop, terus dia bilang gitu, gue datang ke sini aja tuh nggak dibayar gitu, gue nggak minta, pokoknya minta waktu bentar lagi gitu, gue juga tahu ini waktunya azan, waktunya sholat, katanya bentaran lah gitu, gimana kasarnya gitulah. Cuman waktu itu di masa itu aku yang masih remaja ya, awal-awal kuliah, dengar beliau ceramah itu kayak yang kaget, kayak yang hati tuh merinding, tampar keras banget. Dia termasuk yang nggak ada remnya, kalau ngomong jebret gitu, nggak ada remnya banget. Sampai pas aku baca kisahnya beliau di sini, terus dengan pembawaannya dia saat membawakan sebuah ceramah di kita sebagai anak muda juga begitu, ya aku pikir memang itu sudah harusnya seperti itu, harus galak, harus tegas kalau sama anak muda, gak boleh yang loyo-loyo. Nah, aku tadi udah bacain ceritanya Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang ke Ustadz yang gak kalah terkenalnya, Ustadz Felix Xiao. Nah, di sini teman-teman pasti udah pada tahu kan Ustadz Felix Xiao itu siapa. Dia itu inspirator, penulis buku yang lagi naik daun. Mungkin ini pas tulisan buku ya, tapi emang sampai sekarang juga beliau masih terkenal kan, masih oke gitu, masih namanya tuh meledak, masih bagus gitu. Nah, Ustadz Felix Xiao ini diceritakan di sini tuh dia nikah di usia 23 tahun. Ia menikah dengan sesama alumni IPB. Alumni IPB ya. Ustadz Felix Xiao menikah di usia 23 tahun. Ia menikah dengan sesama alumni IPB. Berbekal uang 1,5 juta ditambah 5 juta rupiah hasil pemberian orang tuanya, Ustadz Felix memutuskan melamar seorang gadis asli Bogor bernama Iin. Nah, Bu Iin ya. Setiap pernikahan pasti membutuhkan perjuangan untuk mencapai sakinah. Demikian pula yang dialami oleh seorang Ustadz Felix. Tahun-tahun awal pernikahan, rumah tangga Ustadz Felix Xiao itu berjalan gak mudah. Kekurangan ekonomi, sampai anak pertamanya itu yang harus dikiret karena gak berkembang, menjadi ujian bagi Ustadz Felix Xiao. Oh, istrinya hamil, terus karena janinnya gak berkembang, akhirnya si istrinya tuh dikiret. Oke, berikut ini penuturan Ustadz Felix Xiao di masa-masa awal pernikahannya. Bulan ketiga menikah, saya dan Umu Alila, istri biasa dipanggil Umu Alila setelah punya anak Alila. Oh anaknya namanya Alila. Bulan ketiga setelah menikah, saya dan Umu Alila adalah tunakarya. Biasanya cari pekerjaan itu gak sulit. Ketika itu mereka apply kerjaan kemanapun selalu ditolak. Alumni IPB dong, coba ditolak ya. Sampai-sampai Umu Alila terpaksa saya terjunkan untuk apply bantu cari duit. Oke. Walhasil Umu Alila yang sudah 4 tahun berpengalaman jadi guru private juga ditolak ketika apply di dua perusahaan. Nah, coba ujiannya kayak gini ya kalau nikah ya. Ini ujian Allah, saya sampaikan pada Umu Alila. Sementara tagihan-tagihan bulanan terus berdatangan. Pagi-pagi bawa map apply kerja sampai sore. Bertahun-tahun Umu Alila dan kami tetap kere, kata Ustadz Felix begitu. Ya tentu sebagai seorang suami, saya tidak berdiam diri. Segala koneksi dihubungi, cara dicoba. Namun Allah rupanya masih berkehendak menguji. Di tengah-tengah semua itu saya mendapatkan kabar gembira bahwa Umu Alila hamil. Masya Allah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Terngiang-ngiang ayat Allah surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Kami periksakan kehamilan Umu Alila setiap minggu, walau uang untuk makan saja itu gak cukup. Ketika pemeriksaan kedua, dokter berkata, Pak, saya menemukan keanehan. Kehamilan ibu disinyalir blighted ovum. I'm not sure to spell this text ya. Saya langsung lemas, kata Ustadz Felix Xiao. Jadinya hampir 2 bulan Pak,
tapi nggak bertumbuh dan nggak ada detak jantung, katanya gitu. Akhirnya janin dalam kandungan itu pun dikiret. Dibutuhkan uang 3 juta rupiah. Pertanyaannya, dari mana? Tabungan nggak ada, kerjaan nggak punya. Masya Allah, ternyata turunnya bantuan sekali lagi lewat papi mami. Kami diberikan pinjaman lunak, nggak tahu sampai kapan bayarnya, 3 juta rupiah. Kebayangkan malunya saya sebagai laki-laki, sudah nikah, masih merepotkan orang tua. Rasanya nggak ada harganya, benar-benar hina. Sepulang Ummu Alila dikiret, lagi-lagi kami bangkrut. Apalagi yang mau dijual. Masa mas kawin cincin juga mau dijual? Ya. Saya lupa ceritakan, saat nikah Ummu Alila punya motor Honda Impreza. Ia beli second dengan harga 6 juta. Akhirnya motor itu dijual seharga 3 juta. Meskipun bobrok, tapi motor itu selalu menemani saya dakwah sampai ratusan kilo jaraknya. Saya dan Ummu Alila sering mengais-ngais laci mencari keping-keping 500 rupiah. Oh, ngerti. Mereka tuh kayak nyari-nyari uang 500 rupiah doang tuh di laci-laci, melengkapi lembar ribuan lusuh buat ditukar nasi padang. Masya Allah. Anak gak jadi punya, penghasilan gak ada. Sedih sih, tapi gak sempet depresi. Alhamdulillah ya, kita masih ingat Allah. Yes, kelas Ustadz Felix Xiao kan gitu. Halokoh terus berlanjut setiap minggunya. Dari mana uang bensin? Alhamdulillah, saat itu saya dibayar 50.000 per bulan dari mengajar kajian kitab. Bahkan tahun 2007 saya dapat jatah zakat. Ustadz Felix Xiao dapat jatah zakat. Dari situ saya mengetahui bahwa Allah memang maha pemberi rezeki dan kebanyakan lewat tangan orang lain yang jarang kita syukuri. Iya sih, bener. Ada kalanya saya berpikir, bener nggak jalan yang udah saya pilih? Jalan dakwah. Apalagi saat ketemu sanak saudara yang sudah kaya, ada yang sudah jadi kepala cabang, ada yang udah jadi manajer. Sementara Felix yang masuk Islam itu gelandangan. Ya, seperti yang kita tahu, Ustadz Felix itu kan beliau ini mualaf ya, terbuka juga. Usai mengisi kajian Islam di sebuah sekolah tinggi ekonomi di Senen, Ustadz Felix ditawari mengajar oleh direktur operasional kampus itu. Di kampus, Ustadz mengajar dengan honor 2 juta rupiah per bulan. Rezeki ada aja ya. Singkat cerita, kehidupan Ustadz Felix semakin membaik. Undangan mengisi kajian Islam dan inspirasi diberi kepadanya di berbagai kampus dan kantor terus berdatangan sama dia. Namanya sebagai inspirator semakin berkibar. Profesinya pun kini sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan, penulis bestseller dan narasumber acara inspirasi iman di sebuah stasiun televisi. Ada jalan selama ada sabar dan tawakal. Menikah memang pasti menemui hambatan. Namun dengan niat bersih dan ilmu agama, insya Allah semua pasti akan terlewati. Setelah itu tiba masanya untuk merebut kehidupannya yang bahagia. Kini Ustadz Felix hidup bersama istri dan keempat anaknya. Wow, keren ya. Tadi istrinya itu dicoba dulu sama Allah, janinnya gak dikasih berkembang anak pertama. Setelahnya beliau punya lagi 4 orang anak. Masya Allah. Oke, lanjut ke kisah selanjutnya. Ini tentang Randy Saputra. Randy Saputra, pria kelahiran Balikpapan 1 Juli 1986, adalah satu dari sekian mahasiswa yang memutuskan menikah sebelum lulus. Agustus 2006, ia resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi darah Sunda bernama Aster Yuniati. Istrinya 4 tahun lebih tua dan sudah lulus dari Unpad jurusan pemberdayaan tanaman. Oh my god, keren. Bagaimana kehidupannya setelah menikah? Randy merasa aktivitasnya tidak terganggu meskipun menghadapi lebih banyak masalah usai menikah. Ia berpikir itu merupakan proses pendewasaan. Oke, ini kata dia. Dengan menikah, saya dituntut lebih efisien soal waktu, selektif memilih jenis aktivitas agar tetap bisa berkontribusi maksimal. Pokoknya lebih banyak hal positif. Bahasa IT-nya, menikah membuat virus-virus di-remove dan di sistem di defrag. Ujarnya kayak gitu. Alasannya menikah muda dan tanpa pacaran sederhana aja. Karena ia melihat orang-orang yang menikah muda itu rezekinya tuh selalu lancar. Dan paling penting adalah janji Allah itu berupa kemudahan. Selain itu, pernikahan juga bisa mendorongnya menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Nah, tolong ya orang tua di rumah denger tuh.
Oke, lanjut. Setelah menikah ia berwirausaha untuk memenuhi kewajiban menafkahi istrinya. Pada saat berwirausaha itulah ia menemukan gairah hidup dan sebongkah berlian. Ia menggarap bidang usaha bimbel dan kuliner, bimbingan belajar ya. Memasuki tahun keempat kuliah, ia disodorkan pada dua pilihan, meneruskan kuliah atau fokus berwirausaha. Setelah menemukan passionnya di bidang wirausaha, ia memutuskan untuk meninggalkan kuliah. Nggak seserem yang dibayangkan kok ketika ngambil keputusan ini dengan kesadaran karena ingin mengejar hal lain yang lebih penting. Maka berhenti kuliah bagi saya bukan akhir dari segalanya. Oh my god, ini kata dia loh ya. Merinding aku. Baginya, keadaan bisa jadi lebih buruk kalau memaksakan diri meneruskan kuliah, terlebih di bidang yang sebenarnya bukan minat dan tidak menimbulkan gairah belajar. Ia kuliah di teknik perminyakan ITB. Oh my god, anak ITB dia. Ternyata passionnya bukan belajar perminyakan, melainkan berwirausaha dan menjadi trainer. Oke. Berlian yang saya maksud adalah anugerah yang Allah berikan untuk digunakan dalam mengelola bumi. Misalnya, saya diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang inspirator bagi anak muda. Maka saya diberi kemudahan untuk berbicara di depan umum. Maka saya juga diberi kemampuan untuk bisa mengatur emosi audiens. Berlian itu adalah ada yang di dalam bidang desain, dakwah, jurnalis, dan lain sebagainya. Ketika kita menemukan berlian itu, ya udah, fokus aja di bidang itu. Jangan main-main lagi. Itu penjelasan dari beliau seperti itu. Allah itu sudah memberi anugerah berupa talenta yang merupakan inner strength, kekuatan dari dalam diri yang merupakan bawaan dari lahir. Berlian itu sudah terinstal dalam setiap diri manusia, seperti firman Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia itu dengan sempurna dan takwim. Gitu, surat At-Tin ayat keempat. Oke. Orang yang gagal itu karena dia tidak bisa menemukan berlian itu. Chip talentanya nggak ketemu sehingga dia tidak dikenal talentanya. Harusnya jadi entrepreneur malah memaksakan jadi karyawan. Harusnya karyawan profesional malah jadi entrepreneur. Jadi terbalik-balik. Karenanya dalam training yang dibawakannya, ia selalu menekankan untuk menemukan inner strength-nya itu. Nggak mungkin semua bisa jadi entrepreneur atau semua jadi karyawan. Oke, ini mengingatkan aku sama pengalaman aku sebelum-sebelumnya. Jadi kayak di medsos itu sering muncul berhenti menjadi karyawan. Saya berhenti menjadi karyawan pabrik dan sukses menjadi ini gitu. Dagang barang atau produk merek apa gitu. Saya coba jalanin itu tapi kayaknya nggak pas di situ gitu. Tapi orang-orang tuh kadang itu seperti menjudge bahwa bahwa khususnya ya ibu-ibu yang kerja di kantoran atau di sebuah perusahaan itu kayak gimana gitu. Jadi mending dagang ini aja bareng sama kita gitu. Ya pernah lah pengalaman kayak gitu, cuman ya bener lah, ini bener kayak gini, bener seperti yang disampaikan sama Mas Randy ini menurut aku gitu. Gak semua orang tuh bakalan pinter di entrepreneur ataupun di sebagai seorang karyawan gitu. Mereka kayak punya ininya masing-masing gitu. Oke, next. Nah, setelah sekitar 4 tahun mengelola bimbelnya, di pertengahan 2011 ia memutuskan untuk beralih ke bidang training di bawah bendera Sentra Inspira dengan konsep muda, mulia, saleh, berlimpah, bermanfaat. Ia berfilosofi agar semua pemuda memiliki kesalehan diri, memiliki kemampuan yang mendapatkan materi berlimpah, kemudian menggunakannya untuk kemanfaatan umat. Ini yang paling penting. Intinya ia memotivasi agar anak muda itu bisa berkembang. Dari lembaga training ini, beliau itu berharap kepada anak-anak muda jika memilih satu bidang harus ditekuni dengan serius, secara benar dan fokus, sehingga di rentang usia 25-27 sudah produktif. Bener juga sih. Nah, selain menjadi trainer, ia juga mendirikan sebuah komunitas dakwah dengan nama Darus Syabab. Aku baru tahu ya. Dengan agenda rutin taklim setiap pekannya, serta pembelajaran tahsin, cara belajar Al-Quran,
Bidang lain yang sedang digarapnya saat ini adalah mengembangkan bisnis support system dengan bendera bisnis syirkah berkah yang membantu pendanaan usaha-usaha kecil atau SDM, pengembangan sistem dan penjualannya. Dalam bisnis syirkah berkah ini, salah satu prestasinya adalah melonjakkan omset penjual sepatu lukis yang mulanya hanya mengandalkan penjualan retail sehingga menembus angka 600 juta rupiah per bulan. Oh my god, gede ya. Jadi sekarang bukan mengembangkan usaha sendiri, melainkan membantu usaha-usaha kecil agar berkembang. Saya hanya memegang saham sekitar 20-30% dari setiap usaha yang saya kembangkan itu. Jelasnya seperti itu. Ia memiliki cita-cita untuk menjadi pembicara tingkat dunia sekelas Anthony Robbins dan Robert T. Kiyosaki. Aduh, nggak bisa baca nih. Robert T. Kiyosaki yang terkenal dengan konsep pengembangan diri yang banyak dipakai oleh seluruh dunia. Gitu ya. Masih ada nih. Masih ada. Ini kayaknya terakhir nih. Hendy Setiono. Hendy Setiono, pria kelahiran Surabaya 30 Maret 83. Ini kayaknya tahun-tahun keemasan orang-orang 80-an ya. Tadi ini Randy kelahiran 86. Terus Ustadz Felix Xiao kayaknya kelahiran 80-an juga deh, Ustadz Felix Xiao tuh. Terus kalau Ustadz Yusuf mah kayaknya udah agak berumur dari mereka ya. Oke, ini mungkin di masa-masa emasnya angkatan itu ya. Nah, Hendy Setiono, pria kelahiran Surabaya 30 Maret 1983 ini masih ingat betul masa-masa ia membangun rumah tangga bersama istrinya Nilam Sari. Kok ingatnya jadi Nirmala Sari? Nirmala Sari teman aku. Oke, Hendy Setiono menikah di usia muda dan tanpa pacaran. Oke, ingat lagi tanpa pacaran ya guys. Bahkan ketika itu ia memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya di Fakultas Teknik Informatika ITS. Keren itu. Dan dia tuh fokus berwirausaha. Oke, next. September 2003, gerobak jualan kebab pertamanya dimulai beroperasi, tepatnya di salah satu pojok jalan Ngindem, Semolo, berdekatan dengan area kampus dan tempat tinggalnya. Karena ia nggak punya karyawan, jadi Hendy dan istrinya sendiri itu yang berjualan gitu. Oke. Tak banyak orang yang membeli kebab, makanya pemasukan pun sedikit. Uang hasil jualannya pun dibelikan makan di warung seafood aja tuh nggak cukup. Itu pengalaman yang nggak akan pernah dia lupakan bersama istrinya. Mengalami sebuah bisnis memang tuh nggak mudah. Mengalami sebuah bisnis memang itu nggak mudah. Apalagi untuk meraih sukses seperti sekarang. Suka duka pun dirasakan oleh Hendy Setiono bersama istrinya. Tak ingin setengah-setengah, dalam menjalankan bisnis itu, lulusan SMA Negeri 5 Surabaya ini akhirnya memutuskan berhenti dari bangku kuliah pada tahun kedua. Oh my god, berarti dia masih muda banget ya pas nikah ya. Awal-awal kuliah berarti. Saya OD alias out duluan, tapi saya tidak menyesal meninggalkan bangku kuliah untuk membangun usaha, katanya Mas Hendy. Keputusan itu meninggalkan bangku kuliah guna menekuni bisnis kebab sempat ditentang oleh orang tuanya. Ya pastilah, orang tua mana juga pengennya ya anaknya kuliah gitu, kuliah dulu baru usaha. Jarang banget orang tua yang membolehkan anaknya nikah di masa kuliah atau usaha di masa kuliah dan ninggalin kuliah, itu jarang banget. 1-2. Keputusan dia itu tadi ditentang sama orang tuanya karena orang tuanya Mas Hendy ini pengen Mas Hendy jadi orang kantoran gitu. Cuman ya gimana lagi kan, itu udah keputusannya dia. Terus orang tuanya itu berpikir bahwa Mas Hendy ini tuh nggak serius di bisnis itu. Hendy itu membatin dalam dirinya gitu. Dia tuh ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa kelak dia tuh akan sukses. Gak lama, hanya dalam waktu 3-4 tahun ia berhasil mengembangkan bisnisnya itu. Hingga berujung di 2006, pengusaha muda tersebut tercatat telah memiliki 100 outlet kebab Turki, Baba Rafi namanya,
yang terbesar di 16 kota di Indonesia. Tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Bisnis kebab waralaba Hendy juga menghasilkan berbagai award, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ini tuh belum tentu bisa didapetin sama seseorang yang baru lulus kuliah gitu. Kalau Mas Hendy kan dia mundur di perkuliahannya, terus dia mengembangkan bisnis ini gitu. Nah, di antaranya itu tadi awardnya itu dari Indonesian Small Medium Business Entrepreneur Award 2006 yang diberikan Menteri Koperasi dan UKM. Lalu Mas Hendy juga dinobatkan sebagai Asia's Best Entrepreneur Under 25 oleh majalah bisnis Week International 2006. Untuk meraih award tersebut, ia bersaing dengan 20 kandidat pengusaha lain dari berbagai negara di Asia. Keren banget. Selain itu, ia juga mendapatkan penghargaan Citra Pengusaha Berprestasi Indonesia Abad ke-21 yang dianugerahkan Profesi Indonesia. Kemudian penghargaan Enterprise 50 dari majalah SWA untuk 50 perusahaan yang berkembang dalam setahun terakhir. Dan di penghujung tahun 2006, majalah Tempo menobatkan Hendy menjadi salah seorang di antara 10 tokoh pilihan yang mengubah Indonesia. Oh my god, keren. Ketika ditanya rumus suksesnya itu apa, beliau tuh menjawab, salah satunya adalah menikah muda. Dengan menikah muda, kita bisa lebih fokus dan semangat dalam hidup. Jadi kayak lebih tertata gitu ya. Bisa lebih dewasa dan membuka pintu rezeki. Salah satu golongan yang akan memperoleh pertolongan Allah adalah orang muda yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Oke guys, cukup sekian dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan apa yang aku bacakan ke kalian itu bisa jadi sebuah renungan untuk kalian di sana. Pro dan kontra tuh pasti ada, karena ketika dulu pun aku baca ini, hati aku tuh yang satu pro yang satu kontra. Oh iya, aku lupa. Mungkin minggu depan kita bahas bagian ini ya. Doa penarik jodoh. Yeay, kita bikin yang part 3-nya. Oke, dadah. Jangan lupa like, comment, dan share videoku ini.